Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Latsar Jabar Angkatan 5 Kelompok 2 beranggotakan 9 orang dengan pengampu Bapak Dr. Insinyur Sujatmoko. Kali ini kami akan mengevaluasi dan membandingkan praktik berakhlak di tempat kerja masing-masing, kemudian akan dipilih satu yang paling sesuai. Bagaimana hasilnya? Mari kita simak. Sebelumnya, apa itu berakhlak? Nilai-nilai berakhlak merupakan landasan utama dalam pembentukan karakter serta etika kerja aparatur sipil negara, yang meliputi berorientasi pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Implementasi nilai-nilai tersebut pada setiap instansi dapat berbeda, menyesuaikan dengan fungsi, struktur organisasi, dan budaya kerja yang berlaku. Nilai berorientasi pelayanan. 1. Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dengan melakukan pengawasan lalu lintas hewan di checkpoint yang tersebar di area perbatasan Provinsi Jawa Barat. 2. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya petani, terkait pengendalian OPT, hama dan penyakit pada tanaman budidaya. 3. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan merencanakan program pemulihan pasca bencana dalam aspek psikososial. 4. Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, dengan abdi negeri nganjang ka warga, terus hadir sebagai wadah yang menginspirasi penguatan pelayanan publik yang tanggap. Dinas ISDM Jawa Barat menjadi bagian dalam memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang baik. 5. Pada Dinas Kesehatan RSUD Jampang Kulon, dengan melaksanakan program kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing setiap 1 semester sekali. 6. Pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, yakni dengan berupaya memberikan respon cepat dan tepat terhadap penanggulangan kerusakan jalan atau jembatan. 7. Dinas Lingkungan Hidup, dengan memberikan pelayanan pengurusan dokumen persetujuan lingkungan serta pembimbingan pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. 8. Pada Dinas Kesehatan RSUD Pamengpeuk, dengan memberikan bimbingan dan konsultasi K3 kepada seluruh pegawai rumah sakit secara ramah, jelas dan mudah dipahami, dan membantu pegawai memahami pentingnya keselamatan kerja melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Terakhir, pada Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui Sapa Warga, memberikan akses layanan publik ke masyarakat melewati dunia digital. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, nilai berorientasi pelayanan yang paling sesuai diterapkan oleh RSUD Jampang Kulon melalui kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing. Kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal setiap 1 semester 1 kali dan melibatkan tenaga medis serta pihak terkait untuk memastikan pelayanan berjalan optimal. Nilai akuntabel. 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan,
melakukan inspeksi mendadak komoditas beras di wilayah Kota Bandung untuk menjaga keamanan pasar dalam negeri. 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan publikasi data keadaan serangan OPT. Hasil dari kegiatan monitoring para petugas di lapangan berdasarkan hasil pengamatan yang akurat dan berbasis data. 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak menerima dalam bentuk apapun selain gaji, tunjangan, dan hak perjalanan dinas. 4. Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Gubernur Jabar hadir membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat. 5. Dinas Kesehatan RSUD Jampang Kulon melaksanakan ketentuan semua tindakan medis terdokumentasi jelas di rekam medis pasien dan setiap penggunaan anggaran wajib dilaporkan dan dicatatkan penggunaannya sebagai bentuk laporan. 6. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan data dan bukti pelaksanaan yang valid yang dapat dijadikan dasar untuk evaluasi, penyusunan laporan, serta pertanggungjawaban secara administrasi maupun teknis. 7. Dinas Lingkungan Hidup mendokumentasikan setiap rapat, pembahasan, dan kegiatan lapangan berupa notulensi, berita acara, dan atau unggahan media sosial. 8. Dinas Kesehatan RSUD Pamengpeuk menyusun dan melaporkan hasil pembinaan kesehatan kerja secara transparan, termasuk rekomendasi perbaikan lingkungan kerja, mendokumentasikan setiap sesi pembimbingan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai standar. Terakhir, pada Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui ekosistem data Jabar, memberikan data-data dari perangkat daerah yang bisa diakses secara bebas oleh masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, nilai akuntabel paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Jampang Kulon melalui praktik menjaga kerahasiaan data pasien, rekam medis, dan transparansi penggunaan anggaran. Rekam medis merupakan amanah dari pasien yang wajib dijaga kerahasiaannya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak privasi dan etika profesi medis. Selanjutnya adalah penerapan nilai kompeten. Yang pertama pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah dengan menggelar bimbingan teknis, silase, dan complete fit di Majalengka untuk mendorong kemandirian pakan ternak. Selanjutnya, pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, para petugas PUPT memiliki keahlian khusus dalam hal pengamatan, peramalan, dan juga pengendalian OPT. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya sertifikat kompetensi petugas yang didapatkan melalui lembaga sertifikasi profesi. Penerapan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD membantu mengajarkan rekan kerja yang sudah sepuh dalam pembuatan IKI dan memantau rekan tersebut apabila kesulitan. Penerapan nilai kompeten pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain untuk belajar. Penerapan pada Dinas Kesehatan, dalam hal ini RSUD Jampang Kulon, di unit RSUD Jampang Kulon, dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, RSUD Jampang Kulon melaksanakan program edukasi kesehatan kepada setiap tenaga medis dan masyarakat melalui program Senada. Penerapan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, setiap permasalahan di lapangan ditangani melalui kajian komprehensif bersama tenaga ahli dan pihak terkait untuk memastikan solusi tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai ketentuan teknis serta regulasi. Penerapan nilai kompeten pada Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan berbasis kompetensi, serta menyelenggarakan coaching klinik. Penerapan yang selanjutnya pada Dinas Kesehatan unit RSUD Pamengpeuk dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan K3 melalui pelatihan, seminar, dan studi kasus di bidang kesehatan kerja, dan juga menerapkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan standar keselamatan dan kesehatan di rumah sakit. Penerapan yang selanjutnya di Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Jabar
Digital Academy membantu masyarakat untuk menambah keahlian yang dapat digunakan untuk mencari kerja. Pada aspek nilai kompeten ini, kami berdasarkan hasil diskusi kelompok, nilai kompeten yang paling sesuai ditunjukkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui peran petugas PUPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Kompetensi teknis ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui lembaga sertifikasi profesi, sehingga menjamin kualitas kinerja petugas di lapangan sesuai standar profesional yang berlaku. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Penerapan nilai harmonis di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga bersama di lingkup internal. Penerapan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan saling membantu rekan kerja ketika terjadi kesulitan dalam pelaksanaan laporan evaluasi bulanan, rekomendasi, dan perakiraan serangan OPT. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah dengan menghargai kinerja rekan kerja serta tidak melakukan bullying pada rekan kerja. Dinas Energi Sumber Daya Mineral dengan meningkatkan kompetensi diri membantu orang lain belajar. Pada Dinas Kesehatan, unit RSUD Jampang Kulon membangun lingkungan kerja yang harmonis dengan beberapa program seperti senam rutin bersama, botram, dan nyuk ceruk galur mapai lembur. Penerapan nilai harmonis selanjutnya pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang adalah dengan mengadakan kegiatan olahraga bersama pada hari Senin dan Jumat untuk memperkuat rasa kekeluargaan di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah di Dinas Lingkungan Hidup dengan menjaga hubungan baik di internal tim dan lintas bidang dengan melakukan agenda bersama. Pada Dinas Kesehatan RSUD Pamengpeuk adalah dengan menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh unit untuk mendukung penerapan K3 tanpa konflik, dengan menghargai perbedaan budaya kerja dan gaya komunikasi pegawai dalam proses pembimbingan. Penerapan pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dengan melalui desa digital, membantu masyarakat dengan mengimplementasikan teknologi berdasarkan kebutuhan setempat. Kami kelompok bersepakat, nilai harmonis yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Jampang Kulon melalui program senam rutin bersama, botram, dan nyuk ceruk galur mapai lembur yang dilaksanakan rutin setiap minggu. Program ini bertujuan membangun lingkungan kerja yang harmonis, mempererat hubungan antar pegawai, serta menumbuhkan rasa kebersamaan melalui kegiatan bersama di luar rutinitas pekerjaan. Nilai loyal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjaga nama baik institusi dari rutinitas yang disiplin, yaitu pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan apel pagi rutin di setiap hari Senin, selalu mematuhi arahan pimpinan, menjalankan program pengendalian OPT sesuai prosedur, dan menjaga nama baik instansi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Tidak menegur kesalahan rekan di depan umum. Dinas Energi Sumber Daya Mineral memegang teguh ideologi Pancasila, menjaga nama baik ASN dan negara, serta penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, memperkuat rasa kebangsaan, dan menegaskan komitmen ASN terhadap persatuan Indonesia. Dinas Kesehatan RSUD Jampang Kulon. Setiap pegawai wajib menggunakan PIN sigap sebagai bentuk loyalitas terhadap institusi dan masyarakat. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Pegawai hadir tepat waktu, siap melaksanakan tugas di luar jam kerja bila diperlukan, dan menempatkan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan arahan dan disposisi pimpinan secara profesional walaupun di luar jam dan hari kerja. Dinas Kesehatan RSUD Pamengpeuk mendukung penuh kebijakan rumah sakit dalam penerapan K3 dan siap bertugas kapanpun dibutuhkan, termasuk di luar jam kerja saat kondisi darurat. Menjaga integritas dan nama baik rumah sakit dalam setiap interaksi profesional. Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Jabar Cloud
menjaga informasi penduduk Jawa Barat secara mandiri untuk mengurangi risiko penyalahgunaan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, nilai loyal yang paling sesuai ditunjukkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui upaya menjaga data masyarakat yang tersimpan di Jabar Cloud. Data masyarakat merupakan informasi yang bersifat sensitif dan memiliki nilai strategis, sehingga harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi warga serta mencegah penyalahgunaan. Tindakan ini mencerminkan kesetiaan dan tanggung jawab Diskominfo terhadap institusi, pemerintah daerah, dan masyarakat Jawa Barat. Nilai adaptif, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Respon cepat terhadap isu kasus beras oplosan dengan ikut serta dalam press release pengungkapan kasus beras yang tidak sesuai dengan mutu pada kemasan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengikuti perkembangan teknologi digital seperti melaporkan kegiatan harian pada Google Form dan media lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengikuti kegiatan diklat atau BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitas. Dinas Energi Sumber Daya Mineral sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas, Dinas SDM melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangkaian kegiatan pelatihan pemetaan menggunakan drone real-time kinematik. Dinas Kesehatan RSUD Jampang Kulon melakukan berbagai inovasi pelayanan seperti mengembangkan aplikasi Pendekar Jampang sebagai tempat pelayanan pasien. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan standar dan metode pelaksanaan pekerjaan baik pada tahap perencanaan, analisis teknis, maupun kajian lapangan. Dinas Lingkungan Hidup menggunakan platform digital untuk kegiatan sosialisasi, pemrosesan dokumen, konsultasi, dan pelatihan. Beraktivitas tim humas pada setiap bidang untuk membuat konten dokumentasi kegiatan. Dinas Kesehatan RSUD Pamengpeuk menyesuaikan metode bimbingan sesuai dengan perubahan regulasi atau perkembangan teknologi K3, menggunakan media digital untuk penyuluhan K3 saat pembelajaran tatap muka terbatas. Dinas Komunikasi dan Informatika membangun aplikasi sesuai kondisi, contohnya Picobar saat wabah COVID-19 yang lalu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, nilai adaptif yang paling sesuai ditunjukkan oleh RSUD Jampang Kulon melalui inovasi pengembangan aplikasi Pendekar Jampang sebagai sarana pelayanan pasien. Aplikasi ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi, memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan. Inovasi ini menunjukkan kemampuan RSUD Jampang Kulon menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nilai kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan berkolaborasi dengan Balai Karantina untuk memperkuat ekspor komoditas unggulan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura POPT di lapangan bekerjasama dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya seperti penyuluh, BPP, dinas, formulator, dan pihak lainnya. Badan Penanggulangan Bencana berkolaborasi dengan dinas teknis untuk berkontribusi dalam penyusunan rencana pemulihan pasca bencana, kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan rumah sakit aman bencana. Dinas Energi Sumber Daya Mineral, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan rapat koordinasi terkait tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan MBLB bertempat di ruang Papandaian Gedung Sate. Dinas Kesehatan RSUD Jampang Kulon melaksanakan program Mega Blood Donation berkolaborasi dengan masyarakat dengan donor darah untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang melibatkan pemerintah kabupaten kota dalam pembahasan prioritas lokasi pembangunan agar selaras dengan kebutuhan daerah dan rancangan tata ruang wilayah. Dinas Lingkungan Hidup melibatkan DHL Kabupaten Kota dalam kegiatan rapat pembahasan maupun monef lapangan. Dinas Kesehatan RSUD Pamengpeuk bekerjasama dengan unit K3RS, dokter, perawat, dan tim manajemen untuk mengimplementasikan program K3 secara menyeluruh. Dinas Komunikasi dan Informatika melalui hotline Jabar menerima aduan, pendapat, maupun saran dari masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, nilai kolaboratif yang paling sesuai ditunjukkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan rumah sakit aman bencana. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak terkait
guna memastikan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dalam menghadapi situasi darurat, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal. Upaya ini tidak hanya memperkuat koordinasi antar instansi, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, terutama dalam kondisi bencana. Berdasarkan hasil kesimpulan kelompok 2, setelah evaluasi mendalam, terdapat ketujuh nilai ASN berhalak, dapat disimpulkan bahwa RSUD Jampang Kulon merupakan instansi dengan penerapan nilai berakhlak yang konsisten dan berdampak langsung bagi masyarakat. Praktek-praktek terbaik RSUD Jampang Kulon meliputi berorientasi pelayanan, contohnya adalah bakti sosial, operasi bibir sumbing rutin setiap semester. Akuntabel, menjaga rahasia data pasien dan transparansi penggunaan anggaran. Harmonis, program Nyukcruk Galur Mapai Lembur merupakan program mingguan untuk mempererat kebersamaan pegawai. Adaptif, inovasi aplikasi Pendekar Jampang sebagai sarana pelayanan pasien yang modern. Penerapan beragam praktek ini menjadikan RSUD Jampang Kulon sebagai contoh nyata dalam implementasi nilai berakhlak yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Cukup sekian informasi yang dapat kami berikan dari kelompok 2 terkait dengan berakhlak. Kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.